di sini. Ini Ibu Ani menjelaskan bahwa YHWH tidak mau disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Dr. Husaima tadi sudah menjelaskan bahwa dimanapun tempatnya pencipta hanya satu, hanya penyebutan saja yang berbeda begitu. Jadi mohon diberikan pencerahan. Itu kemarin saya udah panjang lebar sama Bang Juma mengenai itu ya. Pokoknya kita punya, sebelum Bang Juma menjelaskan, Bang Juma kemarin udah panjang lebar sama aku, diulang lagi kalau seperti itu. Jadi penjelasannya Bang Juma bahwa ya kan, udah panjang lebar, jadi ngulang lagi, males kalau ngulang, saya udah tahu kan. Begini Bu Ani, ya gampang itu kita larikan temanya. Jadi gini, sekuat apapun kemudian argumen yang kita bangun hari ini antara Bang Suma dan juga Ibu Ani tentang Allah dan penamaan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, dalam hal ini Nabi Musa dan seterusnya, itu akan menghasilkan suatu kondisi di mana laksana kita memperkeruh suasana, sedangkan para rabi ketika menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Yotefafe itu mereka gantikan dengan nama Allah. Itu satu. Begitu juga Allah ketika Al-Quran ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, ya kata Allah juga itu identik dengan apa yang kemudian disebut dengan Yotefafe. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang Ibu, ketika Al-Quran menerangkan tentang Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, sekarang Ibu muncul, Ibu tampil. Oh salah, bukan Allah yang menjadi Tuhan yang benar itu. Yang Tuhan yang benar itu adalah Yotefafe, atau yang teman Israel sebut dengan Hasem. Oke, itu narasi yang kita bisa terima. Cuman masalahnya sekarang adalah ada beberapa hal yang kemudian perlu dipahami di dalam mendasari iman kita terhadap informasi. Ini saya sudah mencari dari beberapa hari yang lalu untuk mengetahui ya seluk-beluk sumber yang akurat tentang apa yang kemudian digaungkan, diproklamirkan, diajarkan, bahkan didoktrinkan, bahkan digaungkan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Yotefafe. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah esensi yang muncul belakangan. Artinya beliau dikatakan oleh pihak Ibu, beliau bukanlah Tuhan yang benar. Yang benar itu adalah Yotefafe. Nah sekarang oke lah, karena itu kita tidak mungkin paksakan. Tapi izinkan akal kita ini untuk menelaah dari mana asal Yotefafe ini berdasar terhadap sistematika mata rantai penginformasian. Misalnya nih, Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran menerangkan innani anallah. Lagi-lagi Rasulullah Muhammad SAW menarasikan ayat Al-Quran dengan melalui pewahyuan Allah, bahwa Nabi Musa pun menerangkan di dalam Al-Quran, Musa menyebut Tuhan itu dengan sebutan Allah. Nah ini secara sistematis mata rantai dari Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai kepada kami, itu akurat penyampaiannya. Nah sekarang kalau Ibu mengatakan bukan Allah, tapi adalah Yotefafe, sudilah kiranya Ibu menerangkan ke kita sistematika pemindahan informasi, jalur informasi atau dinamika daripada jalur informasi, bagaimana kemudian mata rantai pengajaran tentang penyebutan nama Tuhan itu betul-betul berdasar terhadap data akurat yang kemudian tidak ada keraguan di dalamnya. Misalnya gini, Nabi Musa mengatakan kepada Harun, Nabi Musa mengatakan kepada Harun menyatakan kepada orang-orang yang ada pada masa itu, ya, bahkan termasuk kepada Samiri dan seterusnya. Lalu kemudian Harun mengangkat imam-imam, Harun mengangkat para rabi. Nah, ini harus akurat pemberitaannya, bahwa yang disebut dengan pencipta langit dan bumi itu adalah Hasem, Yotefafe. Ada nggak itu data? Ada dong. Sampai kepada Ibu hari ini mengatakan Allah itu bukan Tuhan, yang Tuhan itu adalah Hasem. Tolong, sumber
daripada pengajaran yang diklaim oleh teman-teman Kristen itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa berpindah kepada siapa, habis itu kepada siapa, habis itu kepada siapa. Saya kira ini perlu, Bu, karena kita sebagai orang-orang yang terlahir saat ini, saat dimana kita ini mendudukkan keilmuan atau ilmu pengetahuan sebagai dasar pijakan untuk membenarkan segala sesuatunya. Demikian, silakan. Ya, oke. Mbak Indri, supaya tolong tampilkan dulu di Yesaya 42 ayat 8 ya. Sebelum ditampilkan, saya akan tampilkan ayatnya sambil saya menjelaskan ayat itu ya. Kata-katanya ada. Oke. 42 ayat 8. Ya, kata-katanya adalah sebelum ditampilkan, aku ini YHWH. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku, kemasyuranku kepada siapapun, apalagi kepada patung. Ya, jadi itu pernyataan YHWH bahwa aku ini YHWH, itulah namaku. Jadi YHWH itu nama ya. Nama tidak bisa diterjemahkan. Kalau nama itu tidak bisa diterjemahkan. Nama ya nama. Kalau gelar, nah itu baru bisa lain, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu Gusti, kalau bahasa Inggris God, kalau orang Ibrani masih bilang Hasyim. Hasyim itu juga bukan nama, Hasyim itu juga gelar. Gitu. Jadi dari Yesaya 42 ayat 8 itu jelas bahwa YHWH tidak akan memberikan kemuliaan ataupun kemasyurannya kepada siapapun, apalagi kepada patung. Jadi mutlak kemuliaan, kemasyuran YHWH mutlak hanya dia, tidak akan diberikan kepada siapapun. Lalu kalau di terjemahan di Perjanjian Baru yang paling terkenal di 2 Korintus 8 ayat. Kalau saya akan membawa 2 ayat. 2 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Dari empatnya juga boleh, itu dikatakan bahwa Allah itu Esa. Banyak Allah, banyak ilah-ilah, banyak Tuhan. Tetapi yang benar hanya satu, yaitu Bapa dan Yesus Kristus sebagai perantaranya. Kalau saya tampilkan ayat-ayat di Bible memang seperti itu, bahwa dan Bapa tadi yang di 2 Korintus yang disebut Bapa, semua pembaca Alkitab bahkan mungkin Muslim sekalipun bahwa Bapa itu adalah YHWH. Yesus memaksudkan YHWH. Jadi seperti itu ya. Kalau toh Muslim mengatakan bahwa karena sebuah bahasa menjadi akhirnya Allahnya Israel jadi berubah menjadi hanya disebut Allah saja dan ditambahkan dengan pangkat tertingginya dengan SBT Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ya, kalau menurut saya, pemahaman saya yang selama ini saya dapat, yang saya pelajari bertahun-tahun, itu YHWH tidak bisa berubah, tidak bisa diterjemahkan. Jadi, makanya kami sebagai penyembah YHWH atau Jehovah, kalau YHWH itu kan memang pada zaman dahulu belum ada huruf hidup, belum ada huruf vokal, belum ada A, I, U, E, O, makanya hanya ketika Allah sendiri menuliskan di loh batu terhadap kepada Musa waktu itu 4 huruf YHWH itu. Kenapa sekarang disebut ada yang Yehuwah, ada yang Jehovah, ada yang Iyuva. Kalau di terjemahan bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa itu Yahweh. Kalau di terjemahan bahasa Batak itu Yahobah. Itu tidak merubah dari nama.
itu tidak menerjemahkan. Tetapi kalau udah berpindah menjadi Allah atau Allah, itu pengertian dan pemahaman kami itu adalah, tadi ya saya sebut, saya ulang lagi biar paham. Allah, Tuhan, God, Gusti, Hasem, Elohim, El Shaddai, Bapa, itu semua adalah gelar. Itu belum menyebutkan nama. Saya akan membawa ayat di Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1 mengatakan bahwa Musa diberi gelar Allah sama YHWH. Ya. Jadi Allah itu gelar. Buktinya Musa juga dikasih gelar Allah. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Allah adalah gelar. Pemahaman di kami seperti itu, Pak Juma maupun Pak Dokter ya. Pemahaman di kami itu Allah atau Tuhan atau Azim, tadi Elohim itu gelar. Itu adalah gelar-gelar. Tetapi kalau YHWH itu nama. Kalau nama tidak bisa diterjemahkan. Kecuali ditambahin huruf vokal menjadi Jehovah atau Yehovah. Tidak mengurangi dari huruf YHWH tadi. Nah, kalau toh akhirnya kok menjadi sekarang ini yang terjadi di dunia ini, sampai hari ini, Muslim dengan junjungannya Nabi Muhammad, sedangkan kekristenan dengan perantaranya Yesus Kristus. Sedangkan ajarannya aja berbeda. Kalau ketuhanan, kalau sesembahan yang ada di Bible, Anda semua juga sudah tahu bahwa Bapa atau YHWH. Ya, sesembahan yang sesungguhnya itu. Lalu mengapa kalau memang Muslim menganggap YHWH itu adalah Allah SWT, kenapa peraturan-peraturan ibadahnya juga berbeda, gitu ya? Dari Bible, YHWH sendiri, YHWH juga banyak ayatnya. Sebelum kencengan buka gerbang. Sebelum Al-Quran lahir, di Bible juga banyak yang mengatakan tadi ya, yang memberitahukan bahwa Allah, bahwa Tuhan, bahwa Hasem atau Elohim itu punya nama YHWH tadi kan, beliau sendiri yang mengatakan, aku ini Yehuwa, itulah namaku. Jadi Yehuwa itu nama. Nah, menurut pemahaman kami bahwa kalau baru belum menyebut nama YHWH, berarti memang berbeda. Jadi sekarang ini yang ada kan, agama besar ini kan yang penyembah satu-satunya Allah yang benar di Bible adalah kekristenan yang dengan tegas, dengan kepala tegak mengatakan, akulah Bu Ani, inilah penyembah YHWH. Dan sebelum Al-Quran lahir pada tahun 6 setelah Bible berumur 600 tahun, di Bible juga banyak yang mengatakan bahwa akulah YHWH, tidak ada Allah lain selain aku, akulah yang membentangkan bumi, akulah yang mengokohkan bumi, akulah yang membentangkan langit. Ya, itu ketika YHWH menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya banyak ayatnya. Anda sudah tahulah ayatnya di mana yang mengatakan bahwa akulah YHWH, tidak ada Allah lain selain aku, banyak ayatnya. Nah, sebelum Al-Quran lahir, kata-kata seperti itu juga sudah ada yang mengatakan bahwa YHWH, akulah, tidak ada Allah lain selain aku. Nah, kok kesininya setelah ada 600 tahun kemudian, Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkata yang sama. Nah, ini berangkat dari pengertian Muslim kan, dari keturunan dari leluhur kita Abraham.
Abraham sama Ibrahim samakah? Sama ya? Iya. Sama itu Pak Yuma? Iya, Abraham sama Ibrahim sama? Sama Bu, sama. Awalnya namanya Abram. Sebentar. Untuk CEO host, tolong nama-nama yang asing jangan dimasukkan, itu gamer yang mau ngaco itu. Ya, tolong untuk CEO host, bantu saya jangan memasukkan sembarangan orang. Ada gamer masuk yang aneh-aneh nanti. Aman. Jadi intinya begini. Ya, karena memang Muslim dan Islam atau Muslim dan juga kekristenan yang menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Israel, berkembang demikian pesat sampai hari ini. Ya kalau menurut saya masing-masing saja, ya Allah, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, itu ya kata-kata yang tepat, yang supaya kita tetap damai ya. Karena kalau melihat seperti itu kan, coba kita di samping saya ini satu tembok Muslim, sebelah kiri Kristen, Trinitas, ujung sedikit sana itu sama dengan saya, penyembah Yehuwa juga, penyembah Yahweh. Sebelah sini Muslim, depan Muslim, damai di sini. Jadi ya sudahlah, kalau sudah begini mau bagaimana lagi, kan gitu. Jadi masing-masing saja, kalau bilang ya masing-masing saja. Tetapi ada satu hal, saya punya teman yang Muslim, dia sampai dimusuhi oleh keluarganya, bahkan dibuang karena dia beragama seperti saya, penyembah YHWH. Saya tanya sama dia, menurut kamu Allah SBT sama YHWH sama apa tidak? Beda, misi-misinya beda. Coba perhatiin kalau Allah SBT, kalau di Al-Quran, karena dia mantan Muslim ya, dia mantan Muslim taat dan dia pindah ke agama saya yang sekarang menjadi penyembah YHWH. Dia bilang beda, karena kalau yang saya tahu selama saya menjadi Islam, Allah SBT itu misalnya orang mati itu nanti di alam kubur dibangkitin, ada siksa kubur. Sedangkan YHWH tidak. Kalau YHWH orang sudah mati ya sudah, itu prosesnya langsung menjadi debu, tidak tahu apa-apa, tidak berurusan dengan di bawah matahari. Itu dari satu hal kematian, pelajarannya aja udah beda. Dia bilang gitu kan. Nah itu kan yang kita pelajari ya. Dia mempelajari Muslim lalu mempelajari agama saya. Saya sering diskusi sampai hari ini. Saya suruh tampil di sini, tapi dia nggak mau. Saya nggak punya keberanian seperti itu. Lagian saya sibuk. Saya ini janda, suami saya udah meninggal dan saya harus cari nafkah. Nggak bisa Bu Ani, maaf. Ya sampaikan aja begitu, dia bilang gitu. Itu satu mengenai kematian. Bahwa kalau YHWH memandang orang yang telah mati itu sudah lenyap segalanya, tidak ada dibangkit-bangkitkan, tidak ada di siksa kubur. Nah, sedangkan Allah SWT kayak begitu, kan beda berarti satu. Terus mengenai setelah mati, ini saya tidak tahu ya. Banyak informasi kepada saya tentang ajaran Islam ini, bahwa kalau orang mati nanti ditimbang dosanya dan amal kebaikannya. Nanti kalau berdosa, dosanya harus dimasuk api penyucian dulu. Maksudnya masuk neraka sementara. Neraka itu ada sementara, ada selamanya. Nah, sedangkan di Bible yang YHWH mengenai orang-orang yang mati, setelah mati tidak ada hukuman apa-apa, tetapi nanti dalam kebangkitan baru ada pengadilan. Seperti itu. Itu aja udah beda. Ya, teman saya yang mantan Muslim ini. Banyak juga informasi-informasi. Nah, tetapi kemarin saya waktu pas diskusi sama Bang Juma mengatakan ada kebangkitan. Nah, kalau di Bible bahwa orang yang sudah mati, dari bermiliar-miliar orang yang sudah mati, kalau menurut Bible dia kembali menjadi debu, seperti Adam kembali menjadi debu. Nanti memang ada suatu saatnya akan ada kebangkitan, dan kebangkitan itu hanya YHWH yang punya hak. Siapakah yang mempunyai hak-hak kebangkitan ini? Yang jelas YHWH, yang jelas seluruh manusia, YHWH tidak. Kalau di saat
kebangkitan nanti tidak memandang latar belakang agama, karena manusia semua ciptaannya YHWH, maka tidak memandang agama tentang kebangkitan. Jadi nanti semua akan dibangkitkan, tapi belum. Sampai saat ini belum ada yang bangkit dari yang harus diadili seperti itu. Ada kebangkitan-kebangkitan, tapi ini nanti bisa didiskusikan di lain waktu. Ada kebangkitan pertama dan ada kebangkitan kedua. Ini memang untuk kalau yang tidak menyelidiki Bible dengan teliti dan tidak ada bantuan kuasa, tidak ada bantuan kuasa Roh Kudus, ini bahkan para pendeta pun ini tidak bisa memahami hal ini. Ini tidak diketahui halayak kecuali melalui kuasa kudus, kuasa dari Roh Kudus. Nah, mengenai kebangkitan pertama dan kedua itu, ini tidak semua, tidak halayak mengetahuinya. Tapi nanti kalau mau di-share, saya share ya, boleh. Nanti itu ayatnya kemarin sebenarnya sudah saya tampilkan ayatnya di Wahyu 20 ayat 4, 5, dan 6. Di sana ada orang-orang yang sudah dibangkitkan langsung. Nah, itu termasuk kebangkitan pertama. Seperti itu nanti kita diskusikan lain waktu saja. Jadi kembali lagi kepada agama yang sudah beredar, yang sampai saat ini ya Muslim sebagai penyembah Allah SWT dengan junjungannya Muhammad, sedangkan saya sendiri sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus dan Bible, yaitu menyembah Bapa yang punya nama YHWH, Allah Israel yang Esa, dengan perantara utusan Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi perbedaannya menurut saya itu. Menurut saya perbedaannya dari junjungannya aja udah berbeda. Masa dua arah, dua istilahnya, dua perahu kan ini, kita di penyembah YHWH sama penyembah Allah SWT itu kan ada dua perahu. Ada dua perahu, peraturan-peraturannya itu beda. Gitu. Jadi menurut saya ya memang berbeda, ya berbeda, dan ibadahnya juga berbeda, junjungannya juga berbeda, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya berbeda. Menurut saya berbeda saja, tetapi ya nanti dulu satu kata lagi. Tetapi dengan perbedaan ini tidak menjadi bermusuhan, itu karena agama itu kan urusan kita masing-masing di dalam hati, urusannya kita sendiri pada Sang Pencipta. Untuk pertanggungjawabannya juga masing-masing. Jadi tidak harus kontok-kontokan, tetapi ekstrimnya seperti ini. Ayo kita jalan bersama dengan agama masing-masing. Aku penyembah YHWH, sedangkan Muslim dan Islam penyembah Allah SWT. Nanti dibuktikan pada akhir zaman. Kan seperti itu. Kan nggak mungkin toh kalau saya menganggap hanya YHWH itu satu-satunya Allah yang benar yang harus disembah dan dia bukan Allah SWT, nggak mungkin dong yang mu'alaf kan atau murtad kan, begitu juga kan kami kan nggak mungkin. Jadi ya ayo kita hidup bersama dengan kepercayaan masing-masing gitu ya Pak ya. Saya memahami keyakinan Ibu, saya memahami keyakinan Ibu. Jadi pada prinsipnya untuk saat ini kita menyembah satu Tuhan yang sama. Tinggal masalah nama. Silakan Gurundah untuk memberikan tanggapan Bapak. Silakan. Iya, jadi sebelum kita masuk ke sana ya, saya cuma ingin tanya kepada Ibu. Di luar daripada makhluk itu apa namanya, Bu? Di luar makhluk? Iya. Makhluk kan ada beberapa, Pak. Ada makhluk ya, kalau disuruh. Ada yang dikatakan makhluk berupa binatang, ada tumbuhan, ada malaikat, ada iblis, ya kan? Nah sekarang di luar daripada itu apa namanya? Di luar. Pencipta Bunda. Oke, pencipta. Ya. Nah ketika pencipta ini datang ke atas muka bumi ini, dia memperkenalkan diri dengan sebutan apa? Makhluk
malaikat, atau apa Ibu? Kalau di Bible sih bahwa saya kalau berbicara tentang keagamaan saya tentu merujuk ke Bible kan, Ya, Bang silakan. Juma. Kan tentu esensi ini datang, dia tidak mengatakan dirinya akulah makhluk, atau dia mengatakan akulah hewan, atau dia katakan akulah manusia, atau dia katakan akulah malaikat, atau akulah jin. Pasti ada sebutan untuk hanya dia yang punya. Kira-kira apa itu, Ibu? Kalau yang di Yohanes 5, di Yohanes 4 ayat 24 itu Bang Mbak Indri pasti udah hafal karena dia mantan saksi Jawa itu meneliti Bible itu sedemikian rupa. Jadi dikatakan di sana bahwa YHWH adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah roh dan kebenaran. Ya, bukan maksud saya gini. Oke, Bu. Maksud saya gini. Maaf, Bu. Maksud saya gini. Tuhan ketika datang kepada makhluknya, dia perkenalkan dirinya dengan kata apa gitu loh. Akulah hewan, akulah malaikat, atau apa yang dia katakan kepada roh. Ya, di mana dalilnya itu, Bu? Dia mengatakan akulah roh. Di mana itu, Bu? Di Yohanes 4 tadi aku udah sebut ayat 24. Yohanes itu ajaran yang muncul di abad pertama. Yang kita maksud ini manusia pertama yang didatangi memproklamirkan dirinya sebagai esensi pencipta itu di mana? Ya kan kalau mau baca Bible nggak seperti itu. Kalau sebagai orang beragama yang patokannya Bible, Alkitab Bible ya kemarin saya udah sebut bahwa Bible yang menulis adalah 40 pria-pria. Dan 40 pria ini ketika menulis dibimbing, dituntun Roh Kudus. Jadi apapun katanya ya itu udah utusan dari YHWH. Oke. Jadi gini, Bu. Ketika Tuhan mengatakan di dalam data Yesaya yang Ibu bawa, misalnya, Ani Yod He Vav He, itu Tuhan mengatakan dirinya sebagai hewan, sebagai malaikat, sebagai makhluk, atau sebagai apa di situ? Ya, roh. Roh itu ada tapi tidak kelihatan, Pak. Kalau dia mengatakan akulah roh, berarti dia mengatakan ani ruah. Tapi dia mengatakan ani yod he vav he. Sekarang kan kalau membawa Bible kan, kalau membaca Bible kan begini pengertiannya. Misalnya ini masih terkait dengan kata Allah ya, Bu. Nanti akan saya jelaskan. Jadi, silakan. Jadi gini, Yesaya 42 ayat 8 mengatakan aku ini YHWH, itulah namaku. Gitu. Nah, aku ini YHWH di sini. Oke. Aku ini YHWH di sini maksudnya aku ini adalah nama atau aku ini adalah esensi. Enggak, aku ini YHWH, itulah namaku. Itu udah jelas bahasa. Namaku. Berarti salah enggak? Nanti dulu. Iya, silakan. Setelah baca ayat itu, tentu tidak berfokus pada ayat itu. Kita mesti mencari siapa ini YHWH itu. Nah, setelah itu pasti ayat-ayatnya menunjukkan siapa YHWH ini seperti apa, ya roh itu. YHWH bentuknya roh itu tidak kelihatan. Tapi maha segalanya kan. Betul. Gitu. Nah, sekarang ketika dia datang mengatakan Ani Yod He Vav He, kira-kira dia mengatakan dirinya makhluk atau aku ini adalah pembeda daripada makhluk? Karena kalau dia memperkenalkan diri dalam bentuk roh, aku ini adalah Budi, aku ini adalah Irwan, aku ini adalah Ani, aku ini adalah Suma. Loh, emang lu siapa? Pasti yang esensial ini harus menyatakan kedudukannya dulu. Aku ini makhluk atau aku ini Tuhan. Loh, ayat-ayat yang lain kan mengatakan bahwa akulah YHWH, sang pencipta langit dan bumi, tidak ada Allah lain selain aku kan. Oke. Jadi kan datang Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku ini bukan makhluk, aku ini bukan malaikat, aku ini bukan manusia, tapi aku ini adalah Tuhan. Itulah namaku. Aku Tuhan. Dan Tuhan hanya satu. Tidak ada kepada yang lain. Hanya aku yang disebut Tuhan. Salah nggak saya mengatakan itu, Ibu? Iya, tapi itu Tuhan itu kan tadi kembali kepada silakan. Tapi yang jadi gelar daripada Tuhan, gelar daripada pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan. Benar, Bu ya?
Jadi ketika Tuhan datang memperkenalkan dirinya, apa yang dikatakan? Aniyot hepape husemi ekoboidi. Iya. Aku ini adalah Khalik. Aku inilah pencipta. Aku inilah Tuhan. Makanya dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Apa yang dikatakan di situ? Menggunakan kata Yod, He, Vav, He. Tapi lagi-lagi, aku belum menyatakan namaku. Tapi aku sudah menyatakan diriku sebagai apa? Sebagai Yod, He, Vav, He. Artinya, dia menyatakan dirinya sebagai Khalik. Sebagai pencipta. Dan bukan makhluk. Ya, pencipta itu kan perbuatannya, firmannya, Bang. Ya, itu dia, Bu. Itu dia. Jadi Tuhan datang. Intinya kan roh tadi. Ya, itu ya. Iya, Ya. itu wujudnya, Bu. Itu wujudnya. Wujud Tuhan yang memperkenalkan diri itu adalah ruah. Ya, adalah ruah. Ini kita berbicara mengenai nama. Ini berbicara mengenai gelar. Jadi ketika pencipta langit dan bumi ini datang, dia mengatakan kepada makhluknya, aku inilah Tuhan. Makanya makhluk itu tidak disebut Tuhan. Karena hanya ada satu Tuhan. Itulah dia. Makanya dikatakan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi yang Tuhan ini nggak boleh dipanggil Budi, nggak boleh dipanggil Wati, nggak boleh dipanggil Suma, apalagi dipanggil Bom-Bom. Nggak boleh. Tuhan itu punya nama sendiri. Itu udah Oleh karena- kayak Trinitas aja sih menjelaskannya begitu. Iya, ini kita berbicara mengenai Allah, Bu. Lalu Ya, kemudian Tri. ketika Ibu tadi mengambil data di dalam Keluaran 20 nomor 7. Jangan menyebut nama Tuhan. Gitu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ah, Itu juga. Harusnya yang benar itu adalah jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan. Itu harusnya Gimana? orang itu lagi ngomongin Bible apa ngomongin Al-Quran. Kalau di Al-Quran ya begitu, kalau di Bible ya Loh, YHWH. ini datanya, Bu. Lotisa et Shem Yot He Vav He Eloheka Lausa. Dia mengatakan apa? Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembahan yang sembarangan. Eloheka dengan sembahan yang sembarangan. Jangan kau beri sandaran penamaan kepada Tuhanmu dengan penamaan sembahan-sembahan sembarangan. Ya, oke, lanjut. Nah, oleh karena itulah kemudian nama esensi di luar makhluk itu adalah Yod He Vav He. Maka Yod He Vav He itu padanan katanya dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Ya. Tuhan punya nama. Nah, Tuhan itu Yod He Vav He itu punya nama. Ya, Siapa jangan namanya? Jangan terbalik, jangan terbalik. Tunggu dulu, Bu. Tunggu. Ketika Tuhan datang memperkenalkan diri, dia tidak menyebut nama. Dia menyebut gelarnya. Akulah Tuhan. Dia tidak mengatakan akulah Rudi atau akulah hewan atau akulah ayam. Tapi dia katakan akulah Khalik. Akulah Khalik. Akulah sang Tuhan. Akulah sang pencipta. Akulah yang maha kekal. Itulah Yod He Vav He. Tapi nama pribadinya belum dia perkenalkan. Ya, tapi itu yang 42 ayat 8 sudah jelas bahwa dialah. Terus Yesaya 45 ayat 5, 6 dan 12 juga dia 42 nomor 8, Bu, di situ dijelaskan Ani Yod He Vav He. Akulah Khalik. Akulah Khalik. Apa Khalik itu? Oh, Khalik itu ternyata yang memiliki langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Oh, ternyata itu Khalik. Yang dikatakan makhluk, oh ternyata itu adalah ciptaan. Yang dikatakan malaikat, oh ternyata itu makhluk-makhluk roh yang diciptakan. Yang dikatakan api, oh itu ternyata benda yang panas, yang bisa menghanguskan. Yang dikatakan air, oh benda yang mencair, yang bisa membasahkan. Ternyata di luar daripada itu ada yang disebut Yod He Vav He. Apa itu? Sang Khalik, sang pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Allah. Ya. Salah. Masa nama Tuhan adalah Tuhan? Keliru itu, Bu. Tuhan itu gelar ya, sama dengan Allah ya. Saya sudah dijelaskan. Yod He Vav He itu definisinya adalah Tuhan, sang Khalik. Akulah sang Khalik, akulah pencipta. Tidak ada selain daripada aku. Makanya dikatakan, jangan kau menyebut nama penciptamu dengan nama sembarangan.
Oke, udah belum? Saya mau ngomong nih gantian. Sedikit lagi, Bu. Ini sedikit lagi ya, Bu ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda katakan kok berbeda dengan Tuhan kami. Tunggu dulu. Ya. Adam alaihissalam dengan ajaran Abraham itu berbeda. Abraham alaihissalam dengan ajaran Musa itu berbeda. Musa alaihissalam juga berbeda dengan ajaran-ajaran para nabi. Bahkan Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Itu satu. Artinya, ajaran daripada Yod-Heh-Vav-He, Sang Tuhan, itu memang diberikan sesuai dengan kemampuan dan zaman umat manusia. Kedua, Yeremia 31 nomor 33. Aku memiliki perjanjian baru. Dengan siapa? Dengan Bani Israel, bukan dengan seluruh umat manusia. Apa perjanjian baru Allah dengan Bani Israel? Perjanjian barunya adalah aku akan memasukkan setiap hukum Bani Israel kepada batin setiap Bani Israel. Jadi hukum Taurat itu kemana? Ke tiap batin Bani Israel. Apakah ada seruan di dalam hukum Taurat? Seruannya menuju kepada semua manusia? Tidak. Hanya di Al-Quran. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul lati khalaqakum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul lati khalaqakum min nafsin wahidah. Hanya di Al-Quran. Al-Quran yang kemudian memperkenalkan nama Yod-Heh-Vav-He dengan sebutan Allah, dan syariat-syariatnya memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Musa hanya untuk Bani Israel, Yesus hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur, akan datang seorang penolong. Kenapa penghibur? Kenapa penghibur? Bu, kenapa penghibur? Karena ketika Tuhan datang kepada manusia, ajarannya hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel cuma gigit jari. Oke? Ya, tapi setelah datang seorang penghibur, dia yang menghibur seluruh umat manusia dengan hukum-hukum yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu aja dari saya. Silakan. Kembali lagi kemarin, Dok Bang Yuma. Iya. Kita kan lagi bicara mengenai YHWH itu sama Allah SBT tadi, ya kan? Nah, pemahaman dan pengkajian yang saya pelajari selama ini, bahwa kalau baru memanggil Tuhan, Allah, itu belum menyebut namanya. Jadi jangan dibalik-balik. YHWH itu nama. Bukan, YHWH itu gelar. Nanti itu kan menurut Bang Yuma, sekarang menurut pelajaran yang aku pelajari dong. Jadi dari Yesaya 42 ayat 8 aja itu jelas-jelas di situ mengatakan, aku ini YHWH, itulah namaku, nama. Iya, betul. Bang. Itulah namaku, betul. Aku inilah Tuhan, itulah namaku. Aku bukan hewan, aku bukan jin, aku bukan binatang, akulah Tuhan, itulah namaku. Dan tidak akan kuberikan kepada siapapun selain aku. Ini kan pernyataan YHWH sendiri sedang memperkenalkan dirinya sebagai Sang Tuhan. Nah, betul. Bang Yuma suka begitu, curang banget dah. Kalau aku lagi ngomong putus-putus. Sabar Ibu. Ya udah. Udah saya. Udah. Sip. Lanjut Bu, lanjut. Oke, tadi intinya bahwa pengertian kami bahwa YHWH itu nama. Sang pencipta langit dan bumi ini punya nama, yaitu YHWH. Yang memberikan nafas kepada setiap makhluk hidup adalah punya nama, yaitu YHWH. Jadi YHWH adalah nama dan tidak bisa diterjemahkan. Kembali lagi bahwa Hasem, Elohim, Bapa, Allah itu, Gusti, God itu adalah gelar. Contohnya di Keluaran 7 ayat 1 bahwa Musa pun pernah diberi gelar oleh YHWH, diberi gelar Allah. Ketika ketika Musa ditugasi untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Itu ya. Jadi tetap kami mengatakan bahwa YHWH itu nama. Sedangkan yang lain yang tadi yang sudah saya sebut itu gelar. Itu satu. Yang kedua, mengenai Bang Yuma tadi mengatakan bahwa, kembali lagi saya tegaskan bahwa YHWH itu roh.
Roh itu ada karena dia sang pencipta, dia maha kuasa, maha segalanya, dia ada. Kalau di Roma 1 ayat 20 dikatakan, bagaimana caranya melihat Allah yang tidak, YHWH yang tidak kelihatan, ya dengan melihat ciptaannya. Jadi kalau kita melihat langit, bumi, bintang, bulan, matahari, itu tentu bukan ciptaan manusia. Ya YHWH itulah yang menciptakannya. Dan dia ada, yaitu roh. Gitu ya. Roh itu seperti apa? Penjelasan di Bible, YHWH itu tempat tinggal tetapnya di surga. Karena tadi ya, kalau berulang kali saya katakan, YHWH pernah bilang bahwa kalau bumi ini adalah hanya sebagai tumpuan kakinya. Jadi tempat tinggal tetapnya di surga. Itu di Mazmur, di Imamat, itu banyak ayatnya yang mengatakan tempat tinggal YHWH adalah di surga. Nah, mengenai kembali lagi tadi saya mau menanggapi kata-kata Bang Juma yang mengatakan bahwa Musa itu membawa kitab Taurat dan hanya untuk Bani Israel. Dan Bang Juma juga mengatakan Yesus juga hanya diutus untuk Bani Israel. Saya akan jelaskan bahwa ketika Yesus lahir ke bumi, itu Yesus ditolak sama bangsa Israel. Bang Juma pasti tahu kan? Kenapa ditolak? Ditolaknya bukan karena kok ada Muslim yang mengatakan karena tidak mau mengakui Allah Trinitas. Bukan itu. Itu salah besar, tidak seperti itu. Trinitas munculnya baru tahun 318 kok. Jadi penolakan bangsa Israel terhadap Yesus bahwa dialah sang Mesias yang akan menjadi Mesias dan Kristus mereka, yang akan membimbing mereka untuk ke jalan yang benar, untuk menuju ketuhanan. Dan bangsa Israel juga menolak bahwa Yesus akan menjadi raja mereka kelak. Ya, karena jelas Yesus dinubuatkan di Lukas 1 ayat 32 dan 33 bahwa Yesus itu dinubuatkan juga akan menjadi raja di dalam kerajaan Allah di surga, bukan kerajaan di bumi, bukan. Nubuatan itu untuk kerajaan Allah di surga. Jadi surga itu bentuknya adalah suatu pemerintahan. Nah, inilah yang ditolak. Ini ditolak oleh Israel, itu ditolak, oleh Yahudi ditolak. Bahkan Yesus sampai dibunuh. Ya kan? Menolaknya mereka karena mereka tidak mau kalau Yesus yang mereka bunuh itu adalah Mesias, ada Sang Kristus yang calon raja mereka. Mereka tidak percaya dan mereka menolak dan sampai dibunuh. Akhirnya mati di tiang sampai bangkit pada hari yang ketiga. Nah, apakah penolakan Yahudi dan Yahudi atau Israel, Yahudi sama Israel sama ya? Itu apakah tidak ada konsekuensinya dari YHWH, dari Allah mereka? Ada sejak mulai mereka membunuh putranya si Yesus sebagai Mesias ini, mereka tidak percaya, menolak sampai membunuh. Bangsa Israel sejak saat itu ditolak sama YHWH. Itu banyak ayatnya di Bible. Kemarin saya udah, nanti dicatat aja, ini tolong dicatat. Memang ini sebuah perumpamaan, tapi seperti itu. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Ini juga perumpamaan tentang penolakan YHWH terhadap Yahudi, terhadap Israel tersebut. Jadi mulai sejak mereka membunuh Yesus putranya, satu-satunya yang tunggal, mereka ditolak. Mereka sudah tidak lagi menjadi umat pilihan. Bapak-bapak di sini mungkin tahu bahwa pada zaman dahulu umat Israel adalah umat pilihan, ya. Tetapi rencana kehendak YHWH tidak mungkin dikalahkan oleh manusia-manusia ciptaannya yang di bumi ini. Perencanaan kehendaknya tetap berjalan.
Ayatnya di Yesaya 55 ayat 11. Semua yang sudah keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia sebelum terlaksana. Jadi Yesus sudah diturunkan ke bumi dan dialah Mesias, walaupun Yahudi tidak percaya. Yahudi sampai hari ini masih menanti-nanti Mesias yang lain. Dia tidak percaya Yesus itu. Tapi kehendak Allah tetap yang sudah diucapkan tetap harus terlaksana. Melalui Yesus semua perencanaan, kehendak dan rancangan YHWH semua terlaksana. Nah, loh kok kenapa kalau udah ditolak sekarang bangsa Israel sudah menolak nih. Tapi perkataan YHWH, firman YHWH harus terlaksana dan sudah terlaksana. Nah, di Matius 21 ayat 43 di sana dikatakan setelah perumpamaan penolakan ya, penolakan bahwa itu perumpamaan itu bahwa Israel menolak putranya, menolak sang Mesias. Makanya dengan tegas YHWH mencabut, mengambil hak-hak waris Yahudi Israel lalu diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain ini adalah Israel rohani. Israel rohani, siapapun bisa menjadi Israel rohani. Israel jasmani sudah ditolak. Siapapun bisa menjadi Israel rohani, bangsa manapun bisa menjadi Israel rohani, yang penting dia memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Memenuhi syarat tentu syaratnya ada di Bible dong. Ayatnya banyak sekali. Itu syarat-syaratnya harus ikutin apa kata anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Ya, bangsa yang Israel rohani tadi adalah bangsa yang bisa menghasilkan buah kerajaan. Dan ini sudah terlaksana, sudah selesai. Dan mengapa? Mengapa kami mengakui dengan lantang bahwa kami juga penyembah YHWH? Karena di Bible, Yesus memperkenalkan Allahnya yang dia sembah. Itu ya YHWH. Banyak ayatnya yang mengatakan bahwa YHWH itu Allah Israel dan itulah Tuhan Allah yang disembah oleh Yesus. Dan juga yang disembah oleh para nabi sebelum Yesus adalah YHWH. Nah, penolakan tadi ini juga tidak semua orang bisa memahami tentang penolakan Yahudi atau Israel. Jadi bahkan ibadahnya tidak direken, tidak dianggap lagi sejak mereka membunuh putranya si Yesus Kristus. Nah, penerus untuk penyembahan kepada YHWH adalah diwakilkan melalui Yesus. Jadi walaupun bangsa Israel menolak, tetapi Yesus memang sudah direncanakan, sudah dikehendaki bahwa melalui Yesuslah untuk manusia bisa mengenal Allahnya, menyembah Tuhannya, Sang Pencipta, yaitu YHWH. Itu banyak sekali ayatnya yang ditulis di sana di Bible. Dan si panjang, Bu? Nanti dulu. Ya. Satu lagi tadi apa ya? Oh itu ya, bahwa ayatnya saya mau kutip satu ayat atau dua ayat deh. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus datang atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku. Saksinya Yesus ya. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus tidak untuk Bani Israel, untuk semua manusia, sampai ke ujung bumi. Di Matius 24 ayat 14 juga dikatakan, Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian
sampai akhir itu tiba, sampai kiamat maksudnya, atau akhir zaman. Lalu di di Matius 28 ayat 18, 19, 20 dikatakan setelah Yesus diberi kuasa surga dan bumi, lalu dia memerintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka. Jadi semua bangsa, Bang. Jangan dibilang, oh Bu Vena bukan bangsa Israel kok jadi penyembah YHWH. Nah, itu kan semua pemberitaan dari Yesus dan murid-muridnya sehingga sampai ke ujung bumi. Makanya Ibu Andi menjadi murid Kristus dan menjadi penyembah YHWH sesuai dengan Bible yang menjadi patokan kepercayaan Bu Ani, saya. Seperti itu dulu, Bang Juma. Oh, okay. Satu lagi. Kalau toh akhirnya di dunia sekarang ini yang terjadi sampai hari ini bahwa ada keterpilihan Tuhan dan sama dengan satu Tuhan juga, Islam yang menyembah Allah yang Tuhan yang Esa, yang Maha Esa, ya ayolah kita sama-sama dengan kepercayaan masing-masing. Iya. Gitu ya, Iya Bu. Iya pasti. Ayo mari kita sama-sama mengamalkan amalan kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Ini hanya dialog akademisi aja Ibu, bukan untuk pemaksaan. Nah, jadi ketika Tuhan datang memperkenalkan dirinya dengan sebutan Tuhan, maka itu adalah posisi yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Hanya Dia satu-satunya Tuhan. Tidak boleh ada Tuhan lain. Iya betul. Nah, makanya saya katakan bahwa Yod He Vav He, kalau kita rujuk kepada abjad yang kami pelajari, Ya Huwa Al-Hayu, itu udah benar itu. Ya Huwa Al-Hayu artinya, wahai engkau yang tidak punah, yang tidak mati, yang tidak pudar, yang tidak hancur, alias yang hidup selama-lamanya. Hanya Tuhan yang memiliki sifat itu, yang hidup selama-lamanya, tidak pernah mengalami kematian meski satu detik. Hanya Tuhan. Itulah makanya saya katakan bahwa Yod He Vav He, ya di dalam pembelajarannya itu jelas Ya Huwa Al-Hayyu, ya wahai engkau yang maha hidup, wahai engkau yang tidak mati, yang tidak pudar, yang tidak hancur, yang hidup kekal selama-lamanya. Itulah Dia, Yod He Vav He, yang kemudian kami sebut dengan sebutan nama pribadi Allah. Terkait dengan Subhanahu wa Ta'ala, banyak diterangkan di dalam bahasa Ibrani, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Jelas di sana diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha kudus. Artinya setara dengan bahasa Arab gelar yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci, yang maha tinggi. Sama. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 6 nomor 15. Tuhan Yod He Vav He yang adalah Allah itu maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian ketika Ibu mengatakan bahwa Yesus ditolak oleh Israel, ditolak sebagai Mesias. Nah, oleh karena itulah kemudian nubuatan Allah di dalam Yesaya 42 nomor 1 itu harus terlaksana. Lihatlah, itulah hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Apakah ini Yesus? Tidak. Yesus tidak pernah menyatakan hukum-hukum kepada bangsa manapun. Kepada Bani Israel aja Dia tidak mampu, apalagi kepada bangsa lain. Nah, lalu siapa yang kemudian hamba Allah, yang ditentukan oleh Allah, yang orang pilihan Allah, yang kepadanya Allah berkenan, yang kepadanya Allah memberikan kekuatan, rohnya, supaya orang ini menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Al-Quran menerangkan, wa katalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi wan nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada hambaku Muhammad, yaitu roh Al-Quran.
dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu. Dan sebelumnya engkau tidak mengerti apakah iman itu. Tetapi dengan Al-Quran yang menjadi cahaya, dengan itu Al-Quran kami memberi sebagai petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini yang menggenapi tentang seseorang yang akan menyatakan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Kalau dikatakan Yesus, hukum apa yang ditegakkan oleh Yesus? Sementara miliaran orang Kristen, Trinitas, Tritunggal, itu bukan hukum-hukum Yesus yang mereka bawa. Bukan. Bukan hukum-hukum Yesus yang mereka bawa. Ngomongin Trinitas, emang gue Trinitas gitu? Si abang ini kebiasaan. Nah, oleh karena itu, ibu hanya segelintir manusia. Segelintir manusia ini tidak bisa dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi penegak hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Ibu nggak berdaya. Melawan Trinitas aja nggak mampu. Tapi kalau dikatakan di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan diberikan kepada siapapun, ya, tidak akan beranjak dari Yehuda, tidak akan berpindah lambang pemerintahan di antara kakinya, sampai dia yang datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kalau dibilang Yesus, bangsa mana yang takluk pada Yesus? Yesus, itu Yesus. Karena itu bangsa mana, Bu? Bangsa mana yang takluk kepada Yesus? Tunjukkan kepada saya. Saat ini. Nah, nggak bisa. Hukum Tuhan itu harus ditegakkan, bukan menunggu besok. Tuhan sudah menunjuk siapa yang akan menjadi membawa hukum-hukum dan menaklukkan kepada bangsa-bangsa. Nggak bisa nunggu besok. Kalau Anda mengatakan Yesus menaklukkan bangsa-bangsa, tunjukkan satu bangsa yang ditaklukkan oleh Yesus. Itu kan menurut Bang Yuma, menurut enggak. Ini nubuatan, Ibu. Ini nubuatan. Ibu kalau mau saya bacakan original teksnya boleh. Ini nubuatan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai dia yang datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan tunduk bangsa-bangsa. Kalau dikatakan Yesus, bangsa mana yang Yesus tundukkan? Amerika, Trinitas, menganggap Yesus Tuhan. Justru Yesus yang ditaklukkan di sana. Romawi, Vatikan, justru Yesus yang ditaklukkan di sana. Di mana lagi? Belanda. Yang kuat negara apa? Israel. Oh, jangan dibilang. Ayo, tunjukkan kepada saya bangsa mana yang ditaklukkan oleh Yesus. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW selaras dengan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku, kekuatanku, spiritku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jazirah Arab seketika menjadi pengikut yang menyemarakkan nama Tuhan. Yang tadinya bangsa yang tidak dianggap, bangsa ummi, bangsa jahiliyah. Bahkan kalau lihat di dalam ulangan 32 nomor 21, Allah mengatakan begini, wahai Israel, engkau membangkitkan amarah dan cemburuku, wahai Israel. Maka aku akan membalaskan amarah dan cemburuku dengan menggunakan yang bukan umat, dengan menggunakan umat yang bodoh. Oleh karena itulah kemudian penggenapan nubuatannya sampai hari ini bangsa Arab digunakan untuk membangkitkan cemburu dan amarahnya Bani Israel. Ini fakta yang mengiringi kehidupan manusia sepanjang sejarah. Saya kira begitu dari saya, Bu, bahwa ketika Anda mengatakan Anda adalah Israel rohani, jangankan Israel rohani, Israel jasmani saja Yesus tidak bisa taklukkan, apalagi yang rohani. Rohani ini juga tidak ada panduannya yang jelas. Silakan. Jadi begitu ya, Muslim meremehkan Yesus ya, kekuasaan Yesus ya. Oh enggak, Bu, justru kami yang menyatakan Yesus itu adalah Nabiullah, Rasulullah yang hebat. Ini yang kita lihat faktanya, Ibu. Bicaranya gantian. Orang kata-katanya Bang Juma tadi bilang, Yesus menaklukkan Israel jasmani aja nggak bisa. Itu fakta kan? Sebut Amerika ini itu. Itu fakta atau bukan, Bu? Nah, itu kan kata Bang Juma. Oh, enggak, itu fakta. Itu fakta, Ibu. Maka karena itulah kemudian Allah yang adalah Tuhan, Yotefave, datang kemudian mengutus umatnya, nabinya, untuk menegakkan hukum-hukumnya dan meluruskan segala fitnahan terhadap Yesus. Itu loh, Bu. Ya, silakan. Semua tadi yang disampaikan oleh Bang Juma, ayat-ayatnya
intinya bahwa sebelum Al-Quran lahir tahun 600 Masehi itu semua sudah tergenapi, Bang Juma. Jadi isi Bible, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, nubuatan itu sudah ada di situ semua. Jadi tidak menubuatkan ke yang lain atau bangsa lain. Bangsa yang tadi Bang Juma bilang Israel rohani itu jangan dikatakan Yesus tidak melakukan untuk bangsa-bangsa. Dari awal lagi bahwa Bang Juma pasti tahu bahwa kehendak Allah Bapa, kehendak Yahweh itu, Bang Juma pasti membaca ke-12 suku Israel. Tahu ke-12 suku Israel, Bang Juma? Iya, tahu. Ya. Tahu. Di antaranya Benyamin, tahu. Ya, ke-12 suku Israel itu yang semula akan dikuduskan, ya, akan dijadikan yang menempati atau yang duduk di tahta-tahta di surga. Itu sebenarnya 12 suku Israel. Tapi karena mereka Israel itu membunuh Yesus tadi, maka Yahweh marah, maka diberikan kepada Israel rohani. Nanti baca aja di Matius 21:33 ayat 46. Jadi hak-hak mereka ke-12 suku Israel itu ditolak. Aturannya kan jasmani, Israel jasmani itu, tapi ditolak, diganti dengan Israel rohani. Ayatnya juga ada. Nah, saya sudah sampaikan itu ya, Israel rohani itu siapapun bisa menjadi Israel rohani, bahkan sampai ke ujung bumi, ke seluruh bangsa. Nah, itu memang itu kan nanti tahun 33, umur 33. Yang meneruskan kan para rasul. Setelah para rasul, lalu para rasul 12, lalu 70, lalu 120, lalu menjadi beribu-ribu. Itu yang meneruskan sampai hari ini ke ujung bumi. Pokoknya Yesus tidak terbatas. Kalau ada kata-kata Yesus hanya untuk bangsa Israel, ayatnya mengatakan itu, ya memang dulu itu bangsa Israel tercerai-berai. Ada yang di pembuangan, ada yang di Pulau Susan, ada yang di Babilonia. Itulah yang harus dikumpulkan dulu untuk bangsa Israel. Tapi ketika Israel malah menolak Yesus sebagai putra Allah, sebagai Mesias, Yesus memerintahkan kehendak Bapa, kehendak Yesus, kehendak Bapa adalah dilaksanakan oleh Yesus ke seluruh bangsa, Bang, untuk menjadi murid Yesus, untuk dibaptis. Dan kalau Bang Yuma mengatakan seorang Bu Ani, di belahan bola bumi ini berjuta-juta, bahkan dihitung juga bisa berapa juta. Bukan hanya Bu Ani, Bang Juma, salah besar kalau bilang Bu Ani yang dinamakan Israel rohani. Israel rohani itu sebenarnya ya 12 Israel itu tadinya jasmani diganti dengan rohani. Di mana coba ayatnya? Wahyu 14 ayat 1. Jumlahnya sama, itu yang dinamakan rohani. Kalau Bu Ani bukan bagian dari Israel rohani, tapi Bu Ani mendukung, mengikuti ajaran dari Kristus yang menjadi Israel rohani tadi. Israel rohani, bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia dong, bisa jadi Israel rohani. Seperti itu. Coba bacakan dulu di itu. Langsung saya jelaskan aja ya. Iya, silakan Bu. Mengatakan bahwa ini adalah penglihatan Yohanes nubuatan bahwa ada 144.000 orang yang di dahi mereka tertulis nama Bapa adalah YHWH. Sekali lagi bahwa YHWH itu nama tidak bisa diterjemahkan, dan nama anaknya YHWH yang tunggal Bapa ya Yesus. Jadi merekalah sebagai perjanjian yang menggantikan ke-12 suku Israel
yang bisa menghasilkan buah-buah kerajaan. Buah-buah kerajaan. Itu maksudnya itu. Jadi ini udah beda ya sama pengertiannya Muslim dan Kristen. Sebenarnya Bible itu, inti dari Bible itu, judul dari Bible itu adalah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah inilah yang nanti akan memerintah, yaitu Yesus menjadi rajanya. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya waktu-waktu untuk apa ya istilahnya ya, kalau kata-katanya saya bacakan aja di 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan bahwa YHWH itu mengharapkan banyak yang bertobat supaya selamat. Nah, artinya selamat di mana? Ya, selamat ketika hari besar YHWH tiba kan. Murka YHWH, kalau di Bible kata-katanya begitu. Dan disitulah pembuktian bahwa Israel ini akan selamat di situ. Jadi jangan katakan kalau Yesus tidak bisa menaklukkan. Jadi Roh Kudus ini terus bekerja sampai hari ini untuk menyelamatkan orang-orang yang mau percaya namanya, untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa yang punya nama YHWH. Seperti juga dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 6 ayat 14. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun bisa datang kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus. Jadi sebagai yang berpedoman Bible, ya tentu mutlak kalau mau datang kepada saya melalui Yesus, tidak bisa melalui jalan lain. Dan kalau tadi Bang Juma mengatakan apa ya, banyak sekali sih, ada yang lupa tadi. YHWH. Oh iya, Bang Juma kan selalu mengutip Bible, ya, mengutip Bible bahwa itu untuk Muhammad, itu untuk bangsa Arab. Itu nubuatan itu sama sekali tidak menuju ke sana. Tidak ada nubuatan untuk Nabi Muhammad di kitab kami. Jadi itu asumsinya Bang Juma aja, menurut Bang Juma aja. Kalau dibilang Yesus tidak menaklukkan, kita baca di ini ya, satu lagi ya. Tadi Bang Juma menuduh Yesus tidak bisa menaklukkan ya. Kita baca di 1 Korintus. Saya baca nggak ada aja ayatnya ya. Karena Bang Juma tadi bilang Yesus nggak bisa menaklukkan, bangga sendiri. Karena Yesus memang dilahirkan ke bumi ini bukan untuk kerajaan, tapi untuk perancangan kehendak Bapa untuk kerajaan Allah di surga. Nah, kalau seandainya Israel nggak menolak Yesus, ya kedua belah suku Israel itu yang akan dibuat, yang duduk di tahta-tahta bersama Yesus dalam kerajaan Allah. Saya akan bacakan di 1 Korintus 15 ayat 24. Kata-katanya seperti ini. Pada akhirnya, setelah melenyapkan semua pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, dia akan menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapanya. Dia akan memerintah sebagai raja sampai menaruh semua musuhnya di bawah kakinya. Ya, jadi kata-kata itu artinya begini. Ini jadi membicarakan soal kerajaan di mana yang berhak tadi. Oh ya, ini yang saya akan tanggapi. Tadi kan Bang Juma membaca yang mengatakan sampai datang yang berhak.
berhak apa sih yang dimaksud oleh kata-kata itu? Datang yang berhak dari keturunan Yehuda. Itu Yesus belum datang. Ketika Yesus datang, ya dia yang berhak. Keturunan Yehuda maksudnya untuk memimpin dalam kerajaan Allah. Makanya Yesus dinubuatkan sebagai raja dalam kerajaan Allah di surga. Tadinya kedua belas suku Israel yang akan duduk di tahta-tahta bersama Yesus untuk memimpin kerajaan Allah itu. Mimpin kerajaan Allah itu nantinya akan ke bumi. Masyarakatnya di bumi, memimpinnya di surga, tapi rakyatnya adalah yang dipimpin adalah surga dan bumi. Seperti ini gambarannya kalau secara manusia. Jokowi memimpin sebagai pemimpin dari Sabang sampai Merauke. Tapi kerajaannya, istananya ada di Jakarta. Ya sama, nanti juga sebenarnya perencanaan YHWH itu seperti itu. Kerajaan Allah itu di surga, tapi masyarakatnya adalah masyarakat bumi juga. Nah, siapa yang bisa menjadi masyarakat kerajaan Allah? Ya yang memenuhi syarat. Lalu tadi dikatakan YHWH tidak boleh disebut dengan sembarangan. Gitu ya, tadi itu yang mau saya tanggapi. Sebagai penyembah YHWH, itu tidak sembarangan. YHWH itu ditulis 7.000 kali di dalam Bible. Mau ke Bang BT Ya. di situ. Ditulis 7.000 kali. Supaya dikenal nama itu. Jalan Bang Suma. Itu ya Bang Yuma ya. Ya Bu. Jadi Nah, nanti satu lagi. Nah tadi kan Bang Yuma bilang nggak boleh diucapkan dengan sembarangan nama YHWH itu. Nama YHWH tidak boleh disebut dengan sembarangan. Saya akan kasih. Mengapa kami dengan bangga mengatakan jadi penyembah YHWH? Nama YHWH, kami tidak sembarangan Bang. Jadi harus sebagai penyembah YHWH. Itu syaratnya tidak sembarangan kami. Syaratnya adalah ikutin perintahnya yang di Bible. Salah satu contoh perintahnya di mana? Kalau tidak ayatnya tidak secara spesifik, orang juga mengatakan, aku juga menuruti perintah Allah. Kita baca saya sandur aja ayatnya karena panjang. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ini salah satu syaratnya untuk menjadi penyembah Yehuwa atau menjadi masyarakat kerajaan Allah yang dipimpin oleh Kristus. Sekarang Yesus Kristus sudah yang berhak, ya, yang berhak atas keturunan Yehuda adalah menuju ke Yesus. Karena Yesus adalah keturunan dari pangkal Isai, dari Daud, yaitu Yusuf ketika dia di bumi. Nah, yang berhak adalah Yesus. Yang berhak ini memaksudkan raja, bukan bangsa-bangsa, tetapi raja yang berhak, yang akan memimpin sebagai raja. Tapi kerajaan ini ada di surga, dan Yesus sudah berdiri menjadi pemimpin dalam kerajaan Allah di surga. Yesus sudah dilantik, ada di Mazmur maupun di Daniel itu pelantikan Yesus sebagai raja. Sudah memerintah, tapi untuk saat ini memang belum keseluruhan, masih memimpin di surga. Masyarakat kerajaan Allah yang di bumi sedang dikumpulkan, seperti tadi yang dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan bahwa YHWH dengan sabar menunggu, kesabarannya itu untuk mengumpulkan banyak orang supaya banyak yang selamat, dan termasuk itulah menjadi rakyat kerajaan Allah. Jadi untuk menjadi penyembah YHWH, mengapa kami berani sebut nama YHWH, itu tidak sembarangan. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 9 dan 10 dikatakan bahwa di sana ya itu intinya gini, siapapun yang masih berlaku buruk, menjijikkan di ayat-ayat itu tidak bisa menjadi Kristen yang aku anut atau tidak bisa masuk kerajaan Allah. Itu satu. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 juga, barang siapa yang masih mempraktekkan hal-hal buruk di ayat itu juga tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau tidak bisa menjadi Kristen yang aku anut. 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan bahwa
karena Allah itu kudus, maka hidupku juga harus kudus. Dalam artian manusia tidak ada yang suci, tapi hidup kudus, hidup suci itu bisa. Ya, dengan 10 perintah Allah itu terutama harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Itu syaratnya menjadi rakyat kerajaan Allah atau menjadi penyembah YHWH. Di Yakobus 4 ayat 4 mengatakan bahwa kami sebagai penyembah-penyembah YHWH di seluruh bola bumi ini, di seluruh belahan dunia ini berusaha dan agar tetap menjadi sahabat YHWH. Jadi tidak sembarangan. Kami ini tidak sembarangan untuk menyebut, di pundak kami menyebut nama atau membawa nama YHWH tidak sembarangan. Jadi harus ikutin syarat-syarat seperti tadi. Itu termasuk hukum 10 hukum yang ada di Bible. Satu lagi, ini juga salah satu syarat untuk menjadi penyembah YHWH atau menjadi Kristen yang kuanut, yaitu di Mazmur 15. Itu satu pasal hanya 5 ayat, yaitu 1 sampai 5. Itu juga syarat kami untuk menjadi penyembah YHWH. Itulah ajaran Kristus sejati yang sesungguhnya. Satu lagi, untuk suami istri yang sudah berumah tangga. Nasihatnya ada di Yakobus bahwa jagalah tempat tidur perkawinanmu tetap suci. Ini dalam banget untuk sebagai suami istri dengan nasihat seperti itu. Jadi kami tidak sembarangan. Jadi sesuai dengan yang diperintahkan oleh YHWH untuk menjadi penyembahnya. Jadi kami tidak sembarangan. Termasuk kalau kenapa zaman dulu kok dibilang itu ayat itu khusus untuk Israel, karena Israel pada bandel sampai dikatakan tegar tengkuk. Walaupun udah tahu sang pencipta itu YHWH, mereka masih aja banyak yang memberontak, banyak yang membuat patung-patung, banyak yang menyembah dewa-dewi. Makanya kalau bagi manusia atau orang yang masih seperti itu, ya berarti mereka tidak layak. Orang yang masih seperti itu tidak layak menyembah YHWH, tidak layak menyebut nama YHWH. Jadi kami sebagai penyembah mentaati perintah-perintahnya yang tertulis di Bible, apa kata Kristus, apa kata YHWH, larangan-larangannya kita tidak bisa. Salah satu yang paling ringan merokok. 1 jam loh ini, Ibu. Ya, salah satu syaratnya bahwa kami tidak sembarangan, ya, merokok saja. Kalau ada yang merokok itu kalau tidak mau bertobat dan tidak mau berhenti dari rokok, itu juga tidak bisa jadi penyembah YHWH. Itu udah disingkirin dari sidang kami. Poinnya, semua yang ayat-ayat yang aku sampaikan tadi, hal-hal yang buruk yang menjijikkan di mata YHWH tadi tidak boleh dilakukan supaya kita tetap berlaku kudus karena YHWH itu. Maka kami tidak sembarangan. Tadi Bang Yuma bilang tidak boleh sembarangan menyebut nama YHWH, ya kan? Kami tidak sembarangan, tapi syarat-syaratnya tadi kita harus penuhi, harus menjadi kudus di hadapan YHWH. Kami tidak sembarangan menyebut nama YHWH, menyembah nama YHWH. Yang sembarangan yang tidak boleh. Kami tidak sembarangan. Oke. Gantian ya, sedikit Bu, boleh ya? Bang Suma? Ya, silakan kan. Sedikit saja. Ibu Ani tadi menyebut salah satu di antaranya bahwa tidak boleh meninggalkan perintah Taurat. Ya benar ya? 10 perintah ya. Sekarang pertanyaan saya, tadi melaksanakan enggak? Apa Taurat? Taurat itu sudah disempurnakan dalam diri Yesus ya. Perintah apa? 10 perintah Musa. Ya, 10 perintah Musa tadi kan mengatakan begitu. Sekarang pertanyaan saya, Ibu Ani melaksanakan enggak? Iya, dengan ketidaksempurnaan sebagai manusia kami berusaha Sudah cukup. Memang manusia tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk melaksanakan. Jadi bukan hanya Bu Ani loh, di seluruh bola bumi ini kompak sama pengetahuannya dengan Bu Ani. Jadi kami berusaha keras menjadi kudus, menjadi suci di hadapan YHWH supaya tidak dibilang sembarangan.
tidak sembarangan memang untuk menyebut nama YHWH. Kan tadi saya lagi menanggapi kata-kata Bang Juma, katanya nama YHWH nggak boleh sembarangan. Kami tidak sembarangan. Kami harus mentaati perintah-perintahnya supaya kami dianggap kudus, ya kan? Makanya kami tidak sembarangan. Makanya kami berdiri tegak menyembah YHWH dan menyebut nama YHWH dalam doanya maupun dalam penyembahan kami menyebut nama Allah Israel, Allahnya yang disembah oleh Yesus dan para nabi, yaitu YHWH. Sekali lagi, YHWH adalah nama, tidak bisa diterjemahkan. Oke? Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas jabaran Ibu. Jadi benar, YHWH yang Anda jelaskan di dalam kitab Keluaran dan juga dalam kitab Kejadian yang tadi, itu adalah betul. Itu adalah nama. Nama siapa? Nama esensi daripada di luar dari makhluk. Nama pencipta langit dan bumi. Udah jelas berkali-kali. Nama sang pencipta. Ibu, enggak, bukan. Itu bukan nama pencipta. Itu adalah gelar. Itu Ya, adalah gelar. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan, dia belum ditahu bahwa dia adalah Tuhan. Apa ini yang datang ini? Malaikat? Roh? Jin? Atau apa yang datang? Maka dia menyatakan dirinya, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah yang diterangkan. Kemudian kalau Ibu mendudukkan YHWH itu sebagai nama pribadi, silakan. Itu silakan. Itu adalah hak Ibu. Saya tidak sedang menggurui. Tapi yang saya pahami ya seperti yang saya terangkan tadi. Ya udah, beda-beda memang. Ya, kemudian ketika Ibu mengatakan yang menggenapi tentang orang yang diberi wewenang, kemudian sebagaimana yang ada dalam Kejadian 49 nomor 10, ya, tongkat kerajaan tidak akan berpindah kecuali kepada keturunan Yehuda, itu Ibu memelintir dalil. Tidak ada yang seperti itu, Bu. Tidak ada yang harus keturunan dari Yehuda. Bahkan kalau Ibu jeli melihat di dalam kitabnya Bani Israel, di dalam Yeremia 36 nomor 30, coba Ibu dengarkan baik-baik. Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Sekali lagi saya katakan, Yeremia 36 nomor 30 mengatakan, sebab itulah Tuhan berfirman tentang Yoyakim, Raja Yehuda, dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Mari kita lihat siapa Yesus ini. Di dalam kitab Matius, ya, dalam kitab Matius, jelas sekali Yesus berasal dari keturunan Yoyakim. Yoyakim, kemudian Yekonya, kemudian Shealtiel, kemudian Serebais, kemudian Abihud, Eliakim, Asor, Sado, Achem, Elot, Esair, Matan, Yakub, Yusuf, Yesus. Jadi Yesus ini tidak bisa menduduki kerajaan tahta Daud. Gak bisa. Artinya ketika Yesus datang, dia mengatakan apa? Ada saatnya orang tidak akan menyembah di gunung ini dan juga di Yerusalem. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada orang lain. Lalu kemudian lebih jelas dilihat di dalam Ulangan 34 nomor 10, Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara Bani Israel. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi nabi yang bangkit yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Sementara nubuatannya, aku akan membangkitkan nabi yang sama seperti Musa di antara saudara-saudaramu. Saudara Bani Israel itu apa? Saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Bani Ismail lah kemudian muncul ya, penggenapan daripada nubuatan tersebut. Kemudian ketika Ibu mengatakan Yesus menundukkan bangsa-bangsa, dia memberikan aturan-aturan main. Kami melaksanakan hukum Torah. Kami tidak melakukan hal yang mencemarkan diri, tidak merokok dan seterusnya. Tapi itu cuma individualisme. Berbeda dengan hukum yang Allah titipkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu merupakan sebuah tatanan yang bisa dijadikan sebagai asas negara. Bisa dijadikan sebagai asas dimanapun manusia itu berada. Kehidupan daripada manusia bisa menjadikan hukum yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentukan suatu kenegaraan. Tapi kalau yang dikatakan jangan merokok, jangan ini dan itu individualisme. Sementara hukum Islam, syariat Islam, itu ditegakkan kepada siapapun yang mau melakukan itu. Kalau yang Anda katakan hukum Yesus itu yang mana yang mau ditegakkan?
Sementara, satu poin terakhir dari saya. Yesus sendiri, coba Anda bandingkan. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian di dalam Matius 28, nomor 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau Yesus mengaku dirinya diutus hanya kepada bangsa Israel, maka Yesus mengutus ke-12 muridnya, ke-11 muridnya, hanya kepada bangsa muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan dikatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tapi dikatakan, jadikanlah bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa bangsa murid Yesus? Ada 12 bangsa, suku bangsa. Semua suku bangsa Israel harus dijadikan, harus diberitakan Injil kepada mereka. Harus diberitakan tentang Yesus kepada mereka. Habis itu, baptis. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan mengatakan, jadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Tidak. Tapi cuma bangsa muridnya saja yang diperintahkan untuk kemudian dibaptis. Seirama dengan pesan Yesus kepada ke-12 muridnya di dalam Matius nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 28 nomor 19 sampai nomor 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan berarti jadikanlah semua bangsa-bangsa menjadi murid-muridku. Bukan. Tapi hanya bangsanya dari murid-muridnya yang kemudian harus diajarkan ajaran Yesus. Nah, ini pun Matius 28 ini kalau kita kaji secara mendetail, datanya itu hanya berakhir di nomor 15. Kenapa? Karena berita yang harus tersiar sampai hari ini yaitu tentang tentara upahan, bukan tentang pembaptisan, bukan tentang Roh Kudus, bukan tentang Tuhan nuzul menjadi manusia, bukan. Bukan tentang kerajaan Yesus, bukan. Tapi oleh karena harus diberitakan sampai hari ini berita yang tersiar tentang tentara upahan. Itu nomor 15-nya. Berarti kalau ada penambahan yang tersiar justru tentang pembaptisan, itu penambahan data. Itu penambahan data. Terakhir dari saya, Ibu, bahwa ketika Ibu mengatakan Ibu telah menegakkan hukum-hukum, sayangnya itu hanya individualisme. Islam, syariatnya di mana-mana bisa dilakukan. Bahkan sekarang kita lihat negara-negara Arab menjalankan syariat-syariat, hukum-hukum yang asasnya adalah Islam. Sementara Kristen, sehebat apapun agamanya, sehebat apapun sebuah negara, tidak bisa menjadikan Bible, tidak bisa menjadikan agama Kristen sebagai dasar pijakan untuk menjadikan negaranya itu menjadi asas Kristen. Itu yang ingin saya katakan kepada Ibu. Artinya bahwa satu-satunya kemudian keturunan daripada Abraham yang bisa mengambil pucuk kepemimpinan daripada kerajaan Israel itu hanyalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam kejadian 17 dikatakan, aku akan menjadi Allahmu, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan itu berlaku sampai hari ini. Pertanyaan saya kepada Ibu, bangsa mana yang telah ditaklukkan oleh Yesus? Nanti akan seluruh bangsa, seluruh dunia, surga dan bumi, Bang. Nanti ya, Bu ya. Sementara sudah di 2000 tahun. Sekarang ini kan masa-masa pengumpulan, Bang. Pembuktiannya kan nanti. Makanya tadi bahwa ya ayolah kita berjalan bersama. Yang pembuktinya adalah di akhir zaman. Oh, kan akhir zaman. Kan nanti. Upahnya nanti. Nah, sekarang ini kita berjuang, berusaha dengan keimanan masing-masing. Kalau Anda tidak mau menjadi murid Yesus, karena Yesus mengatakan sampai ke ujung bumi supaya menjadi saksinya, ya Anda nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak maksa. Ya, Anda juga jangan memaksa. Kalau saya tidak percaya bahwa seluruh isi Bible tidak ada nubuatan untuk menjadi bangsa-bangsa, menjadi bangsa yang junjungannya kepada Nabi Muhammad. Minum kopi? Bible udah umur 600 tahun kan, baru lahir Al-Quran. Nah, selama 600 tahun itu, kalau tahun 500-nya tuh berandai-andai kiamat, ya kan juga ini, juga belum lahir. Jadi semuanya sudah tergenapi sebenarnya. Cuma itu kan kalau Muslim yang seperti Bang Juma itu
Kalau menurut saya hanya mengklaim dan asumsi bahwa nubuatan-nubuatan itu untuk bangsa Arab atau untuk Islam. Tetapi sebenarnya semua nubuatan tergenapi sebelum lahir Al-Quran. Kalau Bang Juma bertanya bangsa mana yang Yesus taklukkan, sebenarnya yang paling utama itu kerohaniannya, Bang, keagamaannya. Jangan bilang Bang Juma jangan mengatakan hanya per individual untuk kesucian, untuk menjadi syarat untuk menjadi penyembah YHWH atau syarat menjadi rakyat kerajaan Allah itu hanya per individual tentang merokok, itu salah besar. Kami seluruh bola bumi memang semua melakukan hal yang sama. Apalagi dalam hal itu dosa kecil ya, istilahnya dosa kecil lah, merokok atau hobi merokok. Itu yang hanya memasukkan zat nikotin ke dalam ke dalam tubuh kita, itu sudah sama aja tidak membuat tubuh kita menjadi kudus. Jadi tubuh dan roh memang persyaratannya untuk menjadi penyembah Yahweh memang itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Dengan ayat-ayat yang tadi saya tampilkan, yang saya sebut tadi. Dan kembali lagi tadi mengatakan bahwa yang berhak sebelum datang itu, kalau kami juga mengatakan adalah yang berhak adalah Yesus. Yesus yang berhak atas kerajaan, penerus kerajaan Daud, tetapi memang sudah dirancang oleh YHWH bahwa akan ada kerajaan Allah berdiri ini, yaitu awalnya memang ke-12 suku Israel, tetapi karena Israel menolak Yesus, maka Yesus raja mereka sebagai Mesias, sebagai anak Allah, itu maka mereka juga ditolak. Dan seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pengganti yang bisa menghasilkan buah-buah kerajaan yaitu dan Israel rohani ini hanya jumlahnya terbatas, sama seperti Israel jasmani yang ke-12 suku, jumlahnya 12 kali 12 suku Israel kali 12, jadi 144 itu sudah nubuatan itu sudah tergenapi. Yuk kita baca dulu, nanti dikira tidak berdasarkan Alkitab. Saya akan bacakan tergenapinya seperti apa sih, gitu ya. Kita baca aja di Wahyu 14 ayat 1. Saya langsung baca. Lalu aku melihat anak domba. Anak domba ini menggambarkan Yesus ya, berdiri di Gunung Zion. Gunung Zion ini melambangkan surga, bersama 144.000 orang. Pada dahi mereka tertulis namanya dan namanya Yesus dan nama bapaknya, Bapak YHWH maksudnya. Dan salah satu langsung saya ayat kelima aja, bahwa mereka tidak berdusta dan tidak bercela dalam mulutnya. Jadi syarat untuk menjadi pengganti ke-12 suku Israel yang sudah ditolak oleh YHWH adalah mereka ini yang tertulis di Wahyu 14 ayat 1 yang jumlahnya juga sama. Lalu saya akan bacakan lagi di Lukas 22 ya. Ini penggenapannya Israel rohani itu yang tadi jumlahnya sama. Nanti dulu Lukas 22 saya akan bacakan ayat 28. Ini kata-kata Yesus ketika mereka sedang mempersiapkan Paskah. Tiap-tiap tahun mereka melakukan Paskah. Kamulah orang-orang yang
tetap menyertai aku, kata Yesus, saat aku mengalami cobaan. Aku buat perjanjian dengan kalian, dengan kamu, untuk memerintah di suatu kerajaan sama seperti Bapakku telah membuat perjanjian denganku, agar kalian bisa makan dan minum di mejaku dalam kerajaanku dan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ke-12 suku Israel bukannya bersama-sama dengan, Bukannya seluruh bangsa kan? tapi malah akan dihakimi oleh Yesus dan Israel rohani. Jadi ayat ini jelas bahwa Berarti senjata makan tuan, Bu Ani. Oke, satu lagi ayatnya saya akan bacakan di kerajaan Allah itu seperti apa? Gitu ya. Itu dulu yang kita harus tahu. Ini mengenai kita karena sudah menjurus ke siapakah pengganti ke-12 suku Israel dan yang berhak untuk mendudukin kerajaan. Ya, sekarang kita baca dulu nubuatan di Daniel 2 ayat 44. Saya akan bacakan langsung. Daniel dan bentar ya. Daniel 2 ayat 44 berkata, kalau kita akan mengetahui kerajaan Allah yang berhak atas kerajaan Allah di surga itu seperti apa kerajaan. Pada zaman raja-raja, Allah yang maha kuasa atas surga akan mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Nah, kerajaan itu tidak akan dikuasai, tidak akan diberikan kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan menghancurkan dan mengakhiri semua kerajaan ini. Hanya kerajaan itu yang akan tetap berdiri untuk selamanya. Nah, inilah seperti itu kerajaan Allah itu seperti itu. Sudah berdiri ketika kerajaan-kerajaan jasmani atau kerajaan-kerajaan di bumi masih berdiri. Ini sudah berdiri. Kapan Yesus dilantik jika menjadi raja? Itu di Daniel 7 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Dalam penglihatan malam itu, aku melihat seorang seperti putra manusia datang dengan awan-awan di langit, diizinkan menemui yang lanjut usianya, ini menggambarkan IHWH, dan dia dibawa ke hadapannya. Dia diberi kekuasaan, kehormatan, kerajaan agar semua orang dari berbagai bangsa dan bahasa melayani dia. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang abadi, yang tidak akan berakhir, dan kerajaannya tidak akan musnah. Nah, kerajaan jasmani Israel itu kan terakhir kan Yehuda. Itu kerajaan jasmani. Itu terakhir. Nah, ini kerajaan Daud itu berlangsung di kerajaan Allah di surga. Nah, ini tadi yang saya bacakan itu adalah yang berhak itu adalah Yesus, dan Yesus sudah menjadi raja di dalam kerajaan Allah di surga. Karena yang terakhir supaya menyambung dengan kerajaan Allah ini, dan siapa-siapa tata di sana supaya nyambung dengan apa yang saya jelaskan dan nyambung dengan yang berhak atas kerajaan Allah itu. Yesus memang bukan untuk menaklukkan dunia ini secara jasmani. Orang umur 33 tahun aja sudah meninggal dan mati dibantai dengan sadis. Memang ini tuh kerohanian, keagamaan kan kerohanian, Bang. Wahyu 20 ayat 4 sampai Bu Ani. Jadi dari sekian banyak yang Bu Ani
kemukakan ayat-ayat yang banyak. Itu coba disimpulkan aja, Bu Ani mau menyampaikan apa? Ya, Garis tadi besarnya. dulu satu lagi saya akan bacakan dulu. Kan Ya, kalau garis besarnya aja, Bu. Ini masih ada tamu-tamu yang lain, ada Pak Daniel tuh. Ya. satu lagi udah terakhir. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang di atasnya diberi kuasa untuk mengadili, ya. Melihat darah orang-orang yang dibunuh karena bersaksi tentang Yesus dan berbicara Berarti tentang melihat- dia. Mereka Berarti melihat adalah rohani, Ibu nih. Berarti melihat rohani ya, bukan fisik ya. menerima tanda Semua dan rohani ya. Semua Mereka rohani hidup- semua ini ya. raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Inilah Berarti semua rohani ya. Semua Orang rohani mati- yang Ibu Ani yang bicara yang halo Ibu Ani, berarti yang Ibu Ani bicarakan semua rohani kan? bahagia dan suci, mereka tidak akan mengalami kematian kedua, tapi akan menjadi imam-imam bagi Allah dan bagi Kristus, serta memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Nah, ini sebenarnya adalah suku-suku Israel, tapi karena mereka sudah ditolak, maka diganti dengan Israel rohani. Jadi berapa jumlahnya yang di surga, Bu Ani? Berapa yang diterima di surga, berapa jumlahnya? 44.000 orang itu mereka hanya akan mewarisi tahta-tahta itu karena 104 inilah yang masuk surga karena mereka akan membantu dalam kerajaan Allah di surga yang sudah direncanakan tadinya suku-suku Israel itu. Dan jadi mereka yang diterima di surga 144.000. Ya, Bu Ani. Bu Ani, ini tar dulu. Kalau Bu Ani tidak di surga, Bu Ani bukan bagian dari 144.000 orang, tapi Bu Ani mempercayai, mentaati dan surga di bumi. hukum, ya, sehingga kami menjadi rakyat kerajaan Allah di surga juga karena peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya sama buat mereka maupun buat manusia yang pada Yesus sama. Dan ini tidak ada dalam pemahaman Trinitas. Ya. Oke. Ya, ini kebetulan sekali di sini ada Trinitas, ada Pak Daniel. Pak Daniel, halo. Halo, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Bu Indri. Bu Indri juga. Kabar baik. Iya, ini Bu Ani dari tadi panjang lebar mengemukakan bahwa yang naik ke surga 144.000 ini, Pak Daniel, gimana pendapatnya? Tadi Bu Ani bicara nggak? Karena aku menanggapi Bang Juma juga tadi. Oke, Bu Ani kan sudah panjang. Diselesaikan dulu antara Bu Ani dan Bang. Tadi aku bicara begini, Bang Juma melebar. Jadi Bang Juma bicara apa, aku tanggapi. Bang Juma bicara apa, terakhir menanggapi yang berhak atas kerajaan Allah itu. Nah, itu adalah berarti nanti next discussion ya, berapa orang yang diterima di surga ya, diskusinya ya. Ya, Bu Ani closing statement aja, Bu. Kesimpulan, Bu. Ya, amat kali. Ya, tadi sebenarnya sambil saya jelaskan, sambil membaca langsung sudah saya jelaskan bahwa yang masuk surga itu hanya yang membantu dalam kerajaan Allah di surga, yang Yesus adalah rajanya. Jumlahnya 144.000 orang ya, Bu ya, yang masuk ke surga ya, Bu. Dari mereka, maka saya YHWH ini akan berjanji akan mengubah bumi jadi Firdaus. Oke, ya Bu Ani, sudah cukup ya. Ini panjang sekali. Saya beri kesempatan kepada Bang Zuma untuk closing statement, sekalian ditutup Bang Zuma karena udah panjang. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi yang perlu diluruskan dulu adanya nubuatan tentang berpindahnya kerajaan Tuhan dari Bani Israel ke bangsa lain, itu dulu. Ini kita nggak bisa pungkiri. Kemudian ketika yang akan mendapatkan pangkat sebagai pemimpin untuk kemudian memimpin kerajaan baru setelah Israel itu adalah Yesus. Ya, segala upaya yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan untuk mendudukan Yesus itu sebagai orang yang akan duduk di tahta Daud. Jangan di tahta Tuhan dulu, tahta Daud aja dulu. Di tahta Daud pun Yesus sudah tidak berhak.
Kenapa saya katakan Yesus tidak berhak? Karena di dalam nubuatan yang ada di dalam Ulangan 34 nomor 10 itu tidak ada lagi nabi yang berkuasa yang sama seperti Musa yang akan dibangkitkan Bani Israel di tengah Bani Israel. Itu satu. Kedua, di dalam Yeremia 36 nomor 30 ya, kalau saya tidak keliru ya. Di situ diterangkan bahwa tidak akan ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sementara Yesus di dalam Matius 14 jelas diterangkan di situ bahwa di Matius 14 atau Matius 2 berbicara mengenai keturunan silsilah. Ternyata Yesus itu adalah keturunan dari Yoyakim. Sementara Tuhan mengatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim raja Yehuda. Tidak akan ada lagi keturunan Yehuda yang akan duduk di atas tahta Daud. Ini aja dulu. Sementara teman-teman Kristen dengan bangganya mengatakan Yesus itu adalah anak Daud. Dia datang sebagai raja yang akan duduk di atas tahta Daud. Tapi faktanya berdasarkan data yang ada di dalam kitabnya Bani Israel itu sendiri, Yoyakim ini adalah buyut daripada Yesus, di mana Yoyakim telah dikutuki oleh Tuhan bahwa tidak ada lagi keturunannya yang akan duduk di atas tahta Daud. Itu yang pertama. Kedua, ketika dikatakan bahwa hamba Tuhan yang diberikan kuasa di atasnya, di mana kuasa yang diberikan Tuhan di atasnya ini akan dijadikan sebagai dasar pijakan untuk kemudian menegakkan hukum-hukum di atas bumi, itu juga tidak ada pada diri Yesus. Lihatlah itu hambaku. Berarti hamba di sini adalah objek, satu orang. Itu Yesus. Satu orang yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah menyatakan hukum kepada bangsa lain. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berpesan kepada kedua belas muridku agar jangan ke bangsa lain. Kalau yang ibu alami sekarang, ibu Ani pegang sekarang, itu adalah ajaran dari ahli kitab. Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh ahli kitab. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah. Atau dia katakan, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Yang ibu anut sekarang ini adalah ajaran ahli kitab. Sementara nubuatannya, Tuhan menunjuk sosok hamba yang akan mendudukkan hukum-hukum Tuhan ke atas muka bumi. Makanya hukum Tuhan yang dimaksud ketika Yesus mengatakan dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang pengisapan dunia, tentang keadilan, tentang hukum-hukum dan seterusnya. Siapa dia? Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau kita tanya, hukum apa yang Yesus tegakkan kepada bangsa-bangsa dan bangsa mana saja yang ditaklukkan oleh Yesus? Ibu mengatakan nanti di akhir zaman. Oh, ini sudah 2000 tahun. Ini sudah 2000 tahun. Harus tergenapi data-data itu. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa ketika di dalam Ulangan 21 nomor 12, jika nanti Tuhan akan menunjukkan tempat di mana namanya akan diagungkan di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka sembelilah hewan-hewanmu, ya, dan nikmatilah sepenuh hati. Sembelilah di tempatmu dan nikmatilah sepenuh hati. Ini pembuktian bahwa tempat di mana nama Tuhan itu digaungkan itu hanya ada di Mekah. Di Yerusalem nggak ada nama Tuhan digaungkan di sana. Di Vatikan nggak ada nama Tuhan digaungkan di sana. Di mana rupanya itu? Hanya ada di Mekah. Makanya sampai hari ini sehebat-hebatnya kisru antara Israel dengan bangsa Arab, tidak pernah mereka kisru tentang Tuhan. Tidak pernah mereka kisru tentang Ishak, tidak pernah mereka kisru tentang Ismail, dan mereka tidak pernah kisru dengan apapun selain daripada mereka dibangkitkan cemburunya kepada kejayaan daripada Islam, kejayaan daripada tanah Mekah. Mereka iri, mereka cemburu. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa sehebat apapun permusuhan antara Bani Israel dengan Bani Ismail, mereka tidak pernah perselisihkan siapa Tuhan itu. Kenapa? Mereka sadar, mereka paham Bani Ismail itu adalah sepupu mereka.
Bani Ismail adalah saudara-saudara mereka. Dan mereka paham bahwa mereka telah dijanjikan menjadi hamba dari Allah, hamba dari Hasem, hamba dari Yotepafe, yang memperkenalkan diri kepada nenek moyang mereka sebagai Tuhan. Akulah Tuhan. Bukan dikatakan, akulah Yotepafe dalam arti kata itulah nama pribadiku. Tidak. Akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Makanya El-Geber, El-Eroi, dan seterusnya itu dikatakan sebagai penamaan-penamaan Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa, silakan Anda baca di dalam Lukas 22, ya. Kisah para Rasul 3 nomor 22, situ sangat jelas bahwa siapapun yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi tersebut, maka dia akan dibasmi dari bangsa kita. Yesus ketika dia mengatakan, aku utusan, aku adalah Allah. Siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Malah dilempari batu, bahkan berakhir di kematian. Artinya bangsa mana yang dia taklukkan? Bangsa mana yang dimasmi? Karena tidak mendengarkan ajaran Yesus. Tidak ada. Justru Yesus itulah yang dimasmi. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih Bu Ani. Silakan Ibu dengan konsep Ibu. Silakan bertuhan dengan konsep yang Ibu anut. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kita hanya memberi edukasi. Silakan dengan versi kebenaran Ibu. Saya juga versi kebenaran saya. Lakum dinukum waliyadin. Demikian. Iya, baiklah. Bu Ya, Ani, ditutup ada aja Bu lagi Indri yang dulu. mau disampaikan? Ya? Ditutup aja dulu 2,5 jam ini. Iya, iya. Beri Oke. Bu Ani kesempatan dulu terakhir kalau mau bicara. Ya, kalau ada yang mau disampaikan, Bu Ani terakhir, jangan panjang-panjang. Bu Ani monitor. Ke-mute itu Bu, ke-mute. Dibuka dulu mute-nya ya. Intinya penyembah Yehua seperti aku, penyembah satu-satunya Allah yang benar, yang punya nama YHWH adalah itu karena ajaran dari Yesus. Karena ending daripada Bible, Kejadian sampai Wahyu itu bukan ajaran Islam, tapi endingnya adalah kekristenan karena mengacu pada yang diutus oleh YHWH yang tertuang di dalam Bible dari Kejadian sampai Wahyu, endingnya adalah Yesus. Dikatakan di Wahyu adalah Yesus adalah Alfa dan Omega. Ini kalau pengertian dari bukan Trinitas, Alfa dan Omega. Yesus itu ya hanya Yesus yang diciptakan, ada awal ciptaannya, dan ada akhirnya. Selain Yesus tidak ada lagi. Makanya Yesus disebut Alfa dan Omega. Jadi kalau menurut pemahaman dan kajian Bible yang selama ini saya dan kelompok saya di seluas bumi ini mengatakan bahwa Muslim atau Islam itu berdiri sendiri. Agama yang independen, yang menyembah Allah SWT dan junjungannya Nabi Muhammad, sedangkan Bible yang benar adalah menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah Israel YHWH, dan perantaranya adalah Yesus. Dan itu adalah Kristen, maka yang melaksanakan Udah tersendat-sendat audionya Bu. Sekian. Bu Ani, sebelum ditutup, Ibu, Kejadian sampai Wahyu itu menurut Ibu itu semuanya firman Tuhan, apa ada sebagian bukan? Ya ada kisah Nabi ini, kisah keluarga ini, kisah Daud, kisah Salomo, ada kisah-kisah, seluruhnya tertulis di situ. Tetapi untuk keagamaan bukan, tidak beragama Islam dan bukan ajaran Islam. Iya, Kalau memang bukan. Untuk hukum Taurat ya agama Yahudi. Yesus ketika dibunuh. Jadi nggak semua firman Tuhan yang ada di sana ya Bu ya? Tidak lah, kan kisah berarti kan memang YHWH mengizinkan kisah Abraham ditulis. YHWH mengizinkan penulisnya menulis kisah Yoakim, kisah raja ini, kisah ini termasuk terakhir klimaksnya kewahyuan ada di kitab Wahyu. Ya semuanya atas izin. Walaupun tidak semua
perkataan langsung, tapi kan atas izin YHWH, gitu ya. Termasuk Lukas menyelidiki gitu Bu, gimana tuh? Bisa Ibu jelaskan dikit? Garis besarnya aja ya itu ya, bahwa Ya. sudah sering saya Udah nggak jelas suaranya. Ya next Bu, kita sambung, suaranya Ibu udah terputus-putus gitu. Oke, padahal kita pakai wifi. Oh, gitu. Tersendat-sendat. Tapi Ada suara bising. penutupnya karena saya memang berdiskusi sama Bang Juma Mm-mm. mengenai ketuhanan. Ya tetap seperti itu, tidak diulang-ulang juga akan seperti itu. Bang Yuma tetap mengatakan bahwa di Yesaya, di Yeremia, kata-kata itu untuk bangsa Arab dan untuk Nabi Muhammad, walaupun tidak disebut ya, walaupun tidak disebut. Jadi sebenarnya sudah tergenapi semua nubuatan itu sebelum Al-Quran tiba, karena Oke. Bible Cukup dulu ya Bu ya, karena audio juga Ibu itu. Audionya sudah nggak terlalu linear, kita dengarkan Bu. Oke, kalau gitu mau sampai di sini nanti. Ya, nanti kita sambung lagi sudah kondisi linear audio Ibu gitu. Kita rehat sejenak dulu. Damai ya. Iya Bu. Ini antara Muslim dan Ya. YHWH gitu ya. Oke, silakan Bu Indri ditutup. Oh ya, baiklah. Demikianlah tadi para pemirsa Budiman yang sudah mendengarkan siaran channel kami dari ZCC Sujaidin Cakrawala Cemerlang. Diskusi antara Bapak Zuma dengan Ibu Ani. Ibu Ani dari Kristen Saksi Yehova dan Pak Zuma dari Muslim. Adapun temanya tidak jauh-jauh dari ketuhanan YHWH dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah mereka Tuhan yang sama? Sehingga SSC mempunyai pandangan tersendiri, tidak mau disamakan, tetapi Bang Zuma tadi sudah dijelaskan bahwa setara via pada hakikatnya pencipta langit dan bumi, seluruh alam semesta hanyalah satu. Tetapi ya kita kembalikan lagi kepada pemirsa, silahkan menilai dari diskusi ini kiranya menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan kepada Menara Siar yang sudah menyiarkan, semuanya saya ucapkan terima kasih. Untuk menyingkat waktu saya tidak sebut satu-satu. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup semua Menara Siar. Sampai jumpa ya teman-teman. Udah ditutup semua. Mungkin nextnya kali ya, kalau ada yang diskusi kriteria sebuah kitab bisa disebut kitab suci gitu ya, supaya tercerahkan gitu kriteria sebuah kitab sehingga kitab itu bisa dikatakan kitab suci ya. Kriteria sebuah kitab sehingga bisa dikatakan kitab suci. Iya. Ya sebelum membahas itu tentu harus ngerti dulu apa itu arti suci. Dan suci itu apa artinya, kemudian sumber dari kesucian dari mana, gitu ya. Itu dulu supaya kalau diskusi itu bertahap gitu loh. Kadang-kadang teman-teman nggak ngerti arti suci, sumber dari yang suci gitu ya, terus langsung ke dalam. Kadang-kadang begitu. Suka Sebenarnya sih, melebar kemana-mana. kayak contoh misalnya ya, 3 pribadi 1 hakikat. Nah, giliran diminta menjelaskan apa arti hakikat itu, ternyata nggak ngerti arti hakikat.
Nah, percuma dong Anda memakai label hakikat sendiri Anda nggak ngerti apa arti hakikat itu. Tapi cenderung menjelaskan gitu, mengimani, ya ini kan nggak bagus juga gitu. Semua menabrak bahasa Indonesia KBBI gitu. Tapi ada tadi yang benar itu Bang Handi, kata-katanya Ibu Ani itu yang saya baru dengar itu. Israel rohani ya. Aduh. Dari mana lagi Tuhan itu bahasa itu? Israel rohani. Ya kalau itu mah is okay lah ya begitu. Israel rohani sudah lama itu Pak Peta Lempu. Sunat hati Israel rohani, Israel Ya, jasmani. Israel rohani kayak gimana itu Bu Indri? Ya nggak ngerti lah, susah lah dijelaskan. Israel rohani itu yang bukan berdarah Yahudi, tetapi mereka mengikuti ajaran-ajaran Yahudi. Berarti fisik juga dong kalau gitu. Ajarannya aja secara rohani aja. Iya maksudnya gini, kalau kita kan ada Israel fisik nih, Israel rohani berarti kan antara fisik dengan rohani kan berbeda. Ya begini aja Mbak ya, ini jangan menjawab karena bakal nggak ada jawaban yang benar. Biarin aja, nanti aja orangnya yang jawab lah kalau orangnya datang. Kayak Mbak Indri yang jawab. Bingung gua Israel rohani. Saya juga baru dengar gua tuh. Ya masih ada sisa-sisa lah. Oh. Ya sama dengan sunat rohani, anak rohani, istilah-istilah kalau itu Bang Handi jelas bahwa itu dibilangkan hati kan, ya kan gitu. Tapi kalau namanya Israel rohani, tadi kan sudah dirubah namanya siapa? Si Yakub ya rubah jadi Israel ya. Iya. Jadi secara rohani menganggap dirinya Israel gitu loh. Tapi tadi Bu Indri penjelas saja katanya itu kan bukan bangsa Israel, berarti masih fisik. Bukan rohani itu. Rohani ya itu apa-apa kan lah. Kelihatan. Istilah mereka lah. Ya yang namanya rohani ya mungkin hatinya seide sama Israel gitu lah. Gitu. Yang jelas bukan rohana sama rohaye. Kalau rohaye itu ya bahasa Betawi. Terus yang kedua tadi yang di pertanyaannya bangsa mana yang ditaklukkan? Katanya nanti berarti kan dari Kejadian sampai Wahyu kan katanya itu sudah tergenapi. Kemudian ada ayat yang mengatakan segala firman yang telah sampaikan kepada aja. Berarti kan sudah nggak ada lagi yang perlu. Nah inilah nggak rabologi namanya itu. Jadi nantinya itu kapan? Nantinya? Bentar Bang Imrus nih Bang mau jawab siapa yang mau jawab? Ada Pak Daniel, ada Pendeta Bram. Yang Kristen ada berapa ini? Nah, saya panggil dulu. Pendeta Bram, Daniel. Pak Pendeta Bram, udah hari ini ada waktu Pak Pendeta Bram? Menjauh mungkin ini. Pak Bram? Monitor. Kemarin sih hari Kamis katanya hari ini ya. Tapi dia muncul, apa nyimak aja dia? Nyimak aja itu Pak, nggak ngomong. Pak Pendeta Bram, monitor. Jauh dari perangkat kah? Kalau jauh dari perangkat berarti nggak nyaut. Jauh, kira-kira jaraknya 6 km. Berarti yang ada yang monitor Pak Daniel aja sama Bro Admin. Kemarin juga. Sebenarnya dia mau ngomong, cuma masih mumet itu tadi penjelasan Ibu Ani. Enggak. Memang Libelo kan baru masuk sini juga. Dia punya room kok di sini dia itu Pendeta Bram sama Bung Predi sama teman-temannya. Dia punya room di sini. Jadi kadang masuk sini cuma nyimak. Gitu aja. Kemarin tuh Saifuddin Ibrahim dia mengantar anak rohaninya pulang. Padahal anak ini punya fisik. Gitu. Itu yang dimaksud rohani, artinya anak angkat lah gitu ya. Ya, anak bimbingan rohani gitu loh. Ya, jadi istilah-istilah yang tidak sesuai KBBI. Serius ini. Ya istilah mereka itu bertentangan dengan bahasa Indonesia yang benar.
nggak berak semua. Koridor KBBI. Rohani itu spiritual. Anak rohani maksudnya apa tuh? Anak spiritual. Maksudnya bukan anak yang bukan anak jasmani, bukan Ya tapi kan ini istilahnya aneh bro, kedengeran. Bimbingan secara spiritual. Jadi Iya anggapnya sebagai paham. anak. Iya paham. Tapi di bahasa Indonesia nggak ada loh anak rohani. Apalagi Nggak ada. apalagi Israel rohani. Ya hampir sama lah. Israel secara spiritual. Ya itu. Oh, berarti bukan fisik Pilihan. berarti ya? Berarti Umat bukan fisik pilihan. ya? Bukan Berarti- karena nasab. Bukan karena darah. Ya, Bukan karena darah. tetapi Nah, itu, sama-sama umat, bukan karena darah. tetapi sama-sama umat pilihan. Ya udahlah nggak usah dibahas karena nggak sesuai koridor bahasa Indonesia yang baik. Udahlah. Percuma. Ya, mungkin itu bahasa-bahasa internal gereja. Iya bahasa internal itu nggak bersifat umum. Kalau mau dikeluarin ke umum ya. Bahasa Ya, kalau- rohani. Iya kalau mau dikeluarin ke umum ya nak berak koridor KBBI itu. Udahlah. Pak Daniel bahas bahasa roh saja. Jadi ngomongnya pakai bahasa roh gitu. Jangan pakai bahasa Indonesia. Mas Daniel kita bahas ini yuk kriteria kitab suci. Sebenarnya saya tuh mau berdiskusi dengan Pak Dr. Husaima. Iya boleh. Karena Ada saya, karena saya lihat, saya perhatikan Pak Husaima ini sangat logis orang. Mantap itu, mantap. Saya dukung itu Pak Daniel. Dokter Husaima monitor. Ya, santai aja. Ada panggilan. Pak Dokter Husaima monitor. Menjauh dia lagi kerja kan. Oh iya. Kita aja diskusi santai dulu sama Mas Daniel. Saya mau Ya. bahas Iya. tentang ini, tentang Apa itu? sifat nafsia. Sifat Nafsia. nafsia apa sih? Sifat nafsia? Muslim masa nggak tahu sifat nafsia? Enggak Sifat tahu wajib. saya. Nafsia enggak tahu saya sifat nafsia. Sifat Belum wajib. dengar. Ustadz ada Ustadz. Oh ada Enggak, Bang. enggak Itu, ada. itu sifat nomor 1 dari 20 sifat wajib. Iya. Ada Ustadz siapa sini yang Udah nggak perlu ustaz kalau begitu gitu loh. Nggak usah dipakai. Apalagi sifat nafsia apa? Sifat nafsia, sifat talbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'niyah. Terus? Masa kamu nggak tahu, Di? Aduh. Iya nggak tahu saya. Benar serius. Makanya saya mau diskusi sama Pak Husaima, mau tukar pikiran. Pak, ya gua tahu itu nafsia itu berupa sifatnya wujud gitu ya. Kidam, bakah, mukhlafatu lil hawadisi gitu Sifat ya. nafsia, sifat nafsia Kiyamahu ya dengerin dulu. Kiyamahu binafsi wahdaniyah. Terus sifat ma'ani itu ya masuk kategori itu. Ini kalau mau bahas ini bro ke dalam nanti lo gitu loh. Nanti ke dalam gimana mau bahas ini Anda sendiri nggak paham nanti gitu lah. Justru saya sukanya yang dalam-dalam. Iya standar aja dulu. Itu masuk ke 20 sifat Allah itu gitu ya. Salah satunya tadi itu yang Anda pahami itu ya itu sifat itu. Sekarang pertanyaannya Pak, sekretanya Pak Daniel, untuk apa kita mempertanyakan tentang sifat nafsia itu? Ya, untuk saling mengenal dan mengerti pribadi masing-masing Tuhan. Tuhan Kristen dan Tuhan Islam. Jadi sifat nafsia itu di dalamnya kan tadi udah saya jelaskan. Saya sih tadinya saya sengaja nggak tahu karena buat apa gitu loh dibahas. Tapi kalau mau bahas saya nanti sekalian nerangin lah. Mau berdiskusi sama Pak Dr. Rahman katanya bahas. Aduh, bisa nggak sih Pak Tah? Pak Ustadz Tahta ada? Nggak usah lah, nggak usah Tata begini mah gue juga 5 menit kelar kok.
Jadi sifat nafsiyah itu di dalamnya termasuk wujud. Nah, wujud Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, terangkan di sana wujud artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sendirinya yang ada menciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid 4 di situ wujudnya seperti apa. Gitu loh. Jadi harus tahu nafsiyah apa dulu, isinya apa. Gitu loh. Apa itu sifat salvia dan seterusnya. Ya kalau jadi sifat nafsiyah itu artinya wujud. Nah, kalau mau ditanyakan bagaimana wujud Allah Subhanahu wa taala? Wujud artinya ada, tapi wujudnya nggak bisa dilihat, suaranya nggak bisa didengar secara langsung. Begitu. Sama perkataan Sekarang- Yesus ya. Ya usah ke Yesus dulu, jangan dicampur, biar jelas gitu loh. Sekarang saya mau tanya Apa? etimologi dari nafsiyah itu